Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anakku sekalian. Salam sejahtera bagi kita semua. Marilah senantiasa kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala limpahan rahmat, nikmat, dan karunia-Nya kepada kita semua. Salam sehat selalu anak-anak. Selamat datang dan bergabung di SMP Negeri 11 Jember. Meskipun kegiatan ini dilaksanakan secara daring atau online, mudah-mudahan tidak mengurangi semangat kalian untuk tetap mengikuti kegiatan MPLS di SMP Negeri 11 tahun pelajaran 2021-2022 dari awal hingga akhir. Anak-anakku yang Ibu sayangi dan Ibu banggakan, perkenankan Ibu untuk memperkenalkan diri. Nama Emi Sulistiawati. Ibu mengajar mata pelajaran Bahasa Inggris kelas 7. Baiklah anak-anak, pada pertemuan kali ini Ibu akan menyampaikan materi tentang pembinaan mental agama di sekolah. Hal-hal yang akan Ibu sampaikan antara lain tentang kesehatan mental, kemudian pembinaan mental agama yang ada di sekolah, permasalahan-permasalahan yang timbul, kemudian solusi atau cara untuk menyelesaikan masalah tersebut, dan kegiatan-kegiatan yang ada di SMP 11 untuk pembinaan mental agama. Yang pertama, kita akan membahas tentang pengertian kesehatan mental. Apa yang dimaksud dengan pengertian kesehatan mental? Yaitu keadaan di mana kita terhindar dari gangguan dan penyakit kejiwaan, mampu menyesuaikan diri, sanggup menghadapi masalah-masalah, tidak ada konflik jiwa, merasa bahwa dirinya berharga, berguna dan bahagia, dan dapat menggunakan potensi yang ada padanya seoptimal mungkin. Berikutnya, apabila terjadi gangguan pada kesehatan mental, maka hal itu akan dapat mempengaruhi satu, perasaan. Misalnya, merasa cemas, takut, iri dengki, sedih tak beralasan, marah oleh hal-hal yang remeh, bimbang, merasa diri rendah, atau sombong, frustasi, pesimis, dan putus asa. Jika terjadi gangguan dalam pikiran, contohnya, kemampuan berpikir kurang, mudah lupa, dan sukar memusatkan perhatian. Selain itu anak-anak, gangguan pada kesehatan mental juga dapat mempengaruhi kelakuan, misalnya nakal, pendusta, menganiaya orang lain, atau bahkan menyakiti hati orang lain. Yang berikutnya, mempengaruhi kesehatan. Misalnya, kesehatan tubuh terganggu, penyakit jasmani yang tidak disebabkan oleh gangguan pada jasmani. Berikutnya, untuk memiliki mental yang sehat, diperlukan adanya pendidikan mental, terutama mental agama yang ada di sekolah. Nah, salah satu cara untuk membina mental agama di sekolah yaitu dengan diberikannya pendidikan agama. Mengapa? Karena pendidikan agama adalah unsur terpenting dalam pendidikan moral dan pembinaan mental. Pendidikan moral yang paling baik sebenarnya terdapat dalam agama, karena nilai-nilai moral yang dapat dipatuhi dengan kesadaran sendiri
dan penghayatan tinggi tanpa ada unsur paksaan dari luar, datangnya dari keyakinan beragama. Pendidikan agama mendapat beban dan tanggung jawab moral. Mengapa? Karena di usia remaja itu banyak ditandai dengan gejolak kejiwaan yang berimbas pada perkembangan mental dan pemikiran, emosi, kesadaran, pertumbuhan moral, sikap dan kecenderungan yang pada akhirnya dapat mewarnai sikap keberagaman yang dianut, yaitu pola ibadah. Dari hal-hal yang disebut di atas, akan timbul permasalahan-permasalahan. Dalam prakteknya, pembinaan mental agama di sekolah yang melalui pendidikan agama akan menimbulkan permasalahan, yaitu 1. Pada usia remaja, ditinjau dari aspek ideas and mental growth, kekritisan dalam merangkum pemikiran-pemikiran keagamaan mulai muncul. Kekritisan yang dimaksud bisa berupa kejenuhan atau kebosanan dalam mengikuti uraian-uraian yang disampaikan oleh guru agama di sekolah. Apalagi jika metodologi pengajaran yang disampaikan cenderung monoton dan berbau indoktrinasi. Sebenarnya, akar permasalahan yang timbul dari kekurangsenangan remaja terhadap paket materi pelajaran keagamaan di sekolah terletak pada minimnya motivasi untuk mendalami agama secara intens. Yang lebih sederhana lagi ialah pelajaran agama yang mereka peroleh di sekolah kurang memberikan aplikasi dan solusi praktis dalam keseharian mereka. Setiap ada permasalahan selalu harus dicarikan solusi. Bagaimana cara menyelesaikan atau mencari jalan keluar. Solusi yang bisa dilaksanakan antara lain bahwa sosok guru agama sebagai tauladan bagi peserta didik. Maksudnya, seorang guru, terutama guru agama, harus mampu menjadikan dirinya sebagai referensi utama bagi peserta didiknya untuk mengembangkan sikap keberagamaan yang tidak sekedar merasa memiliki agama atau having religion, melainkan sampai kepada pemahaman agama. Sehingga nantinya remaja-remaja tersebut merasakan bahwa ibadah sebagai perwujudan yang sama pentingnya atau bahkan lebih penting dibanding nonton televisi, jalan-jalan, atau berhura-hura. Solusi yang berikutnya, materi pelajaran agama hendaknya diorientasikan pada kepentingan remaja. Artinya, seorang guru agama harus bisa menanamkan keyakinan bahwa materi yang disampaikan bukan demi kepentingan sekolah atau kurikulumnya, atau kepentingan guru agama, melainkan demi kepentingan remaja itu sendiri. Seorang guru agama harus senantiasa dekat dan akrab dengan permasalahan remaja yang menjadi peserta didiknya, agar mampu menyelami sisi kejiwaan mereka. Materi pelajaran pun harus terkesan akrab dan komunikatif, dan lebih menitik beratkan pada penghayatan dan kesadaran dalam diri masing-masing. Contoh, mengadakan ibadah bersama atau terjun langsung ke dalam kehidupan masyarakat kecil. Dan solusi yang berikutnya yang tidak kalah pentingnya anak-anak, yaitu peran keluarga, masyarakat, dan pemerintah. Keterpaduan unsur keluarga, lingkungan, masyarakat, dan kebijakan pemerintah turut serta dalam menanamkan semangat beragama yang ideal
di kalangan peserta didik atau remaja, sehingga akan tercipta generasi muda yang berkualitas dan bermental serta berakhlak mulia. Selain pendidikan agama, di SMP 11 juga terdapat kegiatan-kegiatan yang bisa kalian laksanakan sebagai langkah atau cara kita mengadakan pembinaan mental bagi siswa-siswinya. Berikut bisa kalian simak, kalian lihat dari tayangan-tayangan berikut ini. Demikian anak-anak yang bisa Ibu sampaikan. Semoga bermanfaat bagi kalian semua. Semoga kita bisa selalu berdisiplin atau mendisiplinkan diri dan istiqomah dalam beribadah agar hidup kita menjadi berkah. Berikut, setelah kalian menerima materi, kemudian kalian menyaksikan tayangan, ada tugas yang harus kalian kerjakan. Ada 2 tugas di situ anak-anak, silakan kalian kerjakan, kemudian kalian kirim melalui link yang sudah ada. Kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.